Apa mungkin pada akhirnya Wira akan seperti ayah kandungnya yang memilih meninggalkan Melati demi Aura setelah anak itu lahir, seperti Mas Helmi yang meninggalkan aku demi istri keduanya dulu. Kamu jalan pakai mata gak sih? Oh, beresin semuanya. Iya mas, maaf. Naikin lagi itu. Itu suara bapak. Mama sama Melati datang. Melati datang ke sini. Saya harus buat Melati cemburu melihat kemesraan saya dan Mas Wira. Aduh mas, mas saya tiba-tiba pusing mas. Terus mual juga mas. Bu Aura kan? Jangan muntah di sini. Jangan muntahin saya. Kalau mau muntah kamar mandi aja. Juga saya mual gara-gara anak kamu mas. Iya itu mungkin karena kehamilannya Bu Aura Pak. Karena memang kalau lagi hamil itu pasti mual dan pusing. Bu, ibu ada obat anti mual nggak dari dokter? Biar saya ambilkan. Lagi Bi, aduh Bi, ini gimana ya? Makin pusing banget lagi Bi. Jangan muntah, jangan muntah. Aduh mas, mas. Minta tolong beliin obat di apotek ya, obat mual. Oh iya, baik. Mana sih Melati? Belum masuk juga. Dia harus lihat pas Mas Wira jagain saya gini. Bu, lewat pintu belakang aja biar lebih cepat. Ah ya, permisi. Ayo. Permisi mas. Permisi, nggak usah. Mas. Wira, itu tadi siapa yang barusan keluar dari belakang? Itu ART barunya Aura, mah. Dia mau pergi ke apotek beli obat mual buat Aura. Memangnya Aura kenapa lagi? Saya nggak tahu, Ma. Tiba-tiba tadi tuh pusing terus mual, Ma. Iya, makan duduk yang bener sekarang. Saya capek tau nggak megangin. Mas, kamu ngomong gitu sih, Mas. Ini kan anak kamu, Mas. Kamu tega sih nggak perhatian sama saya. Wira, kamu sebaiknya ngurus Aura. Bawa dia ke kamar. Pastikan dia nggak kenapa-napa. Oh, jadi kamu sengaja, Aura. Kamu pikir aku selemah itu? Aduh, Mas. Aku aja yang ngurus Aura, Mas. Karena aku juga pernah hamil. Jadi aku tahu cara nanganin ibu hamil yang mual-mual kayak gini. Mbak Melati, saya nggak mau diurusin sama Mbak Melati. Saya maunya sama suami saya. Aura, kamu nggak boleh kayak gitu loh. Kasian Mas Wira, sebagai istri nggak boleh nyusahin suami. Mas Wira juga capek kerja di kantor seharian, dia tuh capek banyak kerjaan. Kamu jangan nambah-nambahin capeknya Mas Wira. Ya? Udah, saya tahu rasanya ibu hamil gimana. Kan saya pernah hamil, saya yang bantu kamu ya. Melati benar, Aura. Jadi, biar Melati aja yang ngurusin kamu. Toh, kalau Wira yang ngurus juga dia nggak bisa apa-apa. Ya udah, iya. Bi, Pak W ada. Tolong panggilin dong, mau ngomongin soal kerjaan. Nggak ada. Pak Wiranya nggak ada di rumah. Lagi di rumahnya Aura di townhouse yang baru. Jadi dia udah dapat rumah barunya. Bapak ngapain di sana? Ya
Ya nganterin barang-barangnya Aura yang belum dibawa lah. Tahu alamatnya di mana? Iya tahu lah. Di Townhouse Mahagoni C9. Udah, melanjutin kerja. Telat lu. Aku susul aja. Aku harus terus awasin Aura. Jangan sampai dia bertindak seenaknya lagi. Ayo, duduk dulu. Coba tarik nafasnya, terus dibuang pelan-pelan. Coba harus tenang ya. Aku pijat lagi ya, supaya enakan badannya. Gak usah mbak. Mbak, au. Coba sini tangannya. Lemesin aja, lemesin badannya. Ya, lemesin. Mbak sakit mbak, mbak, au. Au mbak, mbak Melati sengaja ya? Melati, kamu yakin? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apa nggak akan bermasalah dengan kandungannya Aura? Ma, aku bisa kok. Kan dulu waktu aku hamil Sila, aku diajarin sama bidan. Terus juga kan aku pernah kuliah keperawatan. Jadi aku tahu ini bagus untuk melancarkan aliran darah ke kepala. Supaya bisa ngurangin mualnya Aura. Au, mbak, au, sayang. Mbak. Sakit mbak Melati, au. Iya, Ma. Melati pasti tahu kok caranya. Dia pasti bisa bantuin Aura. Au, au, mbak, sakit mbak. Ya udah tahan. Aura udah deh. Kamu jangan kebanyakan drama ya. Orang hamil itu memang banyak nggak enaknya. Tahan. Iya, Ma. Aduh, udah mbak Melati. Kayaknya saya udah gak apa-apa deh, udah enakan mbak. Ya udah enak. Biasanya dipijat kayak gini tuh harus 30 menit loh Aura. Hah? Enggak usah Mbak Melati. Enggak apa-apa, saya udah enakan banget. Udah seger. Alhamdulillah dong kalau udah enakan. Berarti pijitan aku berhasil ya? Iya Mbak, makasih ya Mbak Melati. Sebenarnya aku juga punya loh ramuan herbal yang ampuh banget buat ngurangin mual. Ramuan apa Mbak? Tunggu aja, aku bikinin ya. Mbak, Ini ramuan garam dan jeruk nipis. Biasanya ini dipakai buat sakit tenggorokan. Tapi bagus juga kok buat ngurangin mual-mual. Dulu waktu hamil Sila, aku rutin banget minum ini. bentar Mbak Melati, bentar. Mbak Melati yakin saya suruh minum ini, nanti kalau misalnya bayi saya kenapa-napa gimana? Mbak Melati emang mau tanggung jawab? Bukan banget. Mbak. Aura, percaya aja sama Melati. Dia tahu kok apa yang dia lakuin. Dia kan pernah kuliah keperawatan. Ayo buka mulutnya. Mbak Melati. Enggak. Yang bener aja. Masa saya disuruh minum jeruk nipis sama garam? Gimana rasanya coba? Melati pasti sengaja deh ini mau ngerjain saya. Ma. Aura, buka mulut kamu. Minum ramuannya. Melati tahu yang paling baik untuk kesehatan anak kamu. Dan kamu. Ayo. Saya udah nggak apa-apa Mbak. Buka. Ya, maaf ya harus dipaksa ya, maaf banget. Gimana? Udah enak kan? Atau mau sekali lagi juga boleh? Nggak usah. Udah enakan. Ya begitulah perjuangan seorang ibu. Seorang ibu itu mau melakukan apapun. Yang penting bayi dalam kandungannya sehat.